Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggotors. Bagaimana nih keadaan kalian semua di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kan kawan ya, tetap secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama, waduh untuk market cap siang hari ini luar biasa bro di area 3,3 triliun dolar ya. Terus kalau kita lihat indeksnya altcoin ini udah ada di area 45 dari 37 ke area 45 naik berapa poin? Sekitar 8 poin bro ya. Semoga hari ini nanti bisa ke area 50 bro ya. Mantap. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk Fair and Greed Index-nya bro, ya dia berada di area 75. Wow, ngeri ya. Oke, indeksnya, sorry kok indeksnya lagi ya. Dari price-nya Bitcoin bermain di area 104 hari ini bro, naik 1,16%. Ethereum di area 2,5 ribu US dollar. Semoga saja Ethereum itu segera menyentuh di ranah 3.000 sampai 4.000 ya. Kalau Ethereum di situ bro, token ekosistem Ethereum pasti ngepump juga nih. Nah, kita lihat XRP naik 2% ya, Solana 3% bro. Terus kalau kita lihat Dogecoin ngeri ya 17% bro, Cardano 5%. Tron di sini bro kalau kita lihat ya 0,2%. Jadi mayoritas bro ya untuk siang hari ini dalam kondisi recover. Nah, kita lihat juga nih dari sektornya meme coin ya kan. Nah, dari meme coin sendiri bro kalau kita lihat mayoritas ya kan siang hari ini pada recover semua. Shiba Inu nih ngeri ya 9% juga bro. Bong 5%, terus di sini kalau kita lihat Floki 5%, Wave di sini bro 14%. Oke, Bread 13%. Wave ini sempat kita bahas juga ngeri ya. Nah, dan Popcat juga naik. Jadi rata-rata mayoritas sektor meme coin pada naik bro. Mantap. Yang udah mulai profit nih silakan ya, jangan ditahan-tahan untuk taking profitnya bro. Oke bro, kalau kita lihat bersama-sama ya untuk Bitcoin dominance ini mantap jiwa ya. Ini target kita bro. Apakah nanti dia akan ada sedikit pemantulan saat si Bitcoin dominance itu menyentuh di area 62? Karena di sini ada area demand juga bro. Oke. Nah, kita bisa melihat bersama-sama bro untuk Bitcoin dominance ini ya. Dia dari sini sampai sini berapa persen nih ya? Oke, sampai saat inilah ya. Itu sekitar 3,9% bro penurunannya ya kan 3,9%. Jadi ya kalau Bitcoin dominance ini bisa turun 50% bro, berapa kenaikan daripada altcoin? Ngeri bukan ya? Ini baru 3%-an loh. Dia udah altcoin udah lumayan gitu kan untuk running startnya ya kan. Apalagi nanti kalau sampai di area 10, 20 atau 50% seberapa tinggi altcoin? Pasti lebih mantap jiwa lagi ya. Oke, mantap. Dan kali ini bro kita ada sedikit hal yang cukup menarik ya. 3 altcoin yang diprediksikan bakal ngepump gitu. Oke, kita langsung gas. Nah, yang pertama ada Bongcoin bro. Bongcoin ini adalah token meme berbasis Solana. Oke, kita pernah prediksikan Bongcoin bakal di area kepala 2 ya kan. Dan ternyata saat Bong menyentuh di kepala 2 ada sedikit retrace ya bro ya. Cuman di sini yang perlu kalian ketahui seberapa tinggi dia akan retrace bro. Seberapa tinggi lagi, seberapa jauh gitu kan dia akan retrace. Nah, jadi di sini bro, sebelum kita lihat untuk retrace-nya daripada Bong, ya kemungkinan target berikutnya untuk si Bong adalah di kisaran sini bro ya. Oke, ini adalah target berikutnya untuk si Bong, teman-teman di area 1618 bro ya. Itu target berikutnya setelah dia menyentuh di target pertama. Nah, target pertama di mana ini bro ya? Ini target pertama dia udah kesentuh di kepala 2 something ini. Oke, terjadi sedikit reject karena di sini memang ada area supply ya. Dimana ada area rally drop base drop, sorry ya. Ada area drop base drop yang dimana ketika area drop base drop ini mampu untuk dijebol, maka next target daripada si Bong itu bakal di area 29 sampai di kepala 3 bro. Itu target terdekat daripada Bong. Mantap jiwa ya. Oke, coba kita hapus. Nah, seperti ini bro, kemungkinan untuk saat ini kan ada ya bro, kita turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil lagi ke 4 jam di sini. Oke, jadi di sini bro, yang perlu kita antisipasi di zona ini juga ya bro ya. Ini bisa menahan lah ya untuk price daripada si Bong nantinya. Oke, di zona ini udah tersentuh sebenarnya, habis itu dia mantul lagi ke atas bro. Tapi kalau dia memang masih kuat untuk koreksi, ada 2 area. Dimana
Area pertama kan udah kesentuh, area kedua di area sini bro. Oke ya. Ini adalah area kedua daripada si bong ya untuk terjadi koreksi. Karena di sini ada gap juga. Sampai mana? Ya mungkin kepala 17-an. Cuman kemungkinan sih di area sini udah ketahan ya bro ya. Oke, di sini kalian bisa DCI. Terus di sini kalian juga bisa DCI lagi karena target daripada bong tetap ya. Ini adalah target terdekatnya di area 29 sampai di kepala 3. Dan berikutnya ada Fartcoin bro. Fartcoin ini sempat kita bahas juga waktu harganya di bawah $1 ya. Oke, jadi kalau kalian sempat masuk ya otomatis kalian udah running profit dong ya untuk si Fartcoin ini. Oke. Dimana untuk Fartcoin ini bro, kalau kita lihat bersama-sama ya area ini, oke, ini akan menjadi area titik pantul juga untuk si Fartcoin ya bro ya. Saat Fartcoin itu nanti terjadi retrace dan dia turun teman-teman ya, kemungkinan area yang kita beri tanda ini ya di sini bro ya, ini akan menjadi area titik pantul. Kenapa? Karena di sini ada area demand-nya gitu kan, ada area supply and demand yang dimana di sini bisa membawa persentase pemantulan harga daripada si Fartcoin seperti itu bro ya. Terus seberapa tinggi prediksi daripada si Fartcoin bro, kita coba naikkan time frame-nya ke daily terlebih dahulu ya. Nah untuk time frame daily bro, nah seperti ini kita cek bro ya, seberapa tinggi gitu kan harga daripada Fartcoin. Kalau kita lihat dari sini sih, oke, kita ambil dari all time high-nya dulu bro ya. Nah dari sini kita ambil swing high-nya, kita turunkan sampai di sini bro. Maka price target daripada si Fartcoin bro ya, itu bisa ya kan, bisa sampai di kisaran harga sini bro. Oke, ini adalah target terdekat daripada Fartcoin ya bro ya. Nah di area sini, atau kita naikkan ke sini. Oke, di sini aja ya bro ya. Sorry ya. Oke, ini adalah area terdekat daripada Fartcoin di mana di kisaran harga 1,7 sampai di kisaran harga 1,8. Ini dalam time frame daily ya bro ya. Terus di sini kalau untuk ekstrim profitnya bro ya, bisa di area zona 075, yaitu di kisaran harga sini bro, kepala $2. Itu adalah target yang cukup mantap jiwa ya. Target berikutnya tentunya bro, kalau memang market dalam kondisi bullish ya, nice targetnya tetap di area sini juga bro ya. Oke, kita beri tanda juga di sini. Nah ini bro, cuman kan ini membutuhkan perjalanan yang cukup panjang untuk mencapai di area $4, bukan hanya dalam waktu singkatnya ya. Mungkin dalam waktu dekatnya target yang cukup realistis bro, itu di area sini. Oke ya. Apakah dia langsung bisa ke situ? Tergantung dari rekondisi keadaan market bro ya. Semisal market ini dalam kondisi apa ya, bisa dikatakan koreksi gitu kan ya, mungkin Fartcoin itu akan terjadi koreksi sedikit bro sebelum dia meneruskan kenaikan lagi. Cuman price targetnya tetap di area sini ya kan. Nah sebelum mencapai price target, yang perlu kalian antisipasi adalah di zona ini bro ya, yang kita beri tanda itu ya. Ada dua zona juga sebenarnya, yang di bawah sini juga ada ya, di area 0,9. Kalian bisa di area situ ya. Pertama itu di area sini aja bro ya, 1,1, sama di area 0,9 kalian bisa DCI di harga tersebut bro ya. Karena kalau kita lihat di area sini bro ya, ini ada area demand yang cukup kuat nih untuk nahan daripada si Fartcoin ya kan, yaitu di kisaran harga berapa? 0,8 sampai di kisaran harga 0,7. Oke, mantap ya. Dan berikutnya bro itu ada Floki Inu, yang dimana Floki ini diprediksikan di tahun ini juga bakal naik ya kan. Nah jadi di sini perlu kita antisipasi juga di zona ini bro. Oke, ini perlu kita antisipasi ya. Kenapa? Karena di sini bro kemungkinan kalau terjadi retrace juga bisa, atau dia bisa mantul di area kepala 90-an juga bisa bro ya. Ini dalam time frame daily ya. Coba kita turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil, mungkin di area 4 jam bro. Oke ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau di time frame 4 jam itu ada area sini bro yang bisa menahan price daripada si Floki Inu ya kan. Jikalau si Floki ini mau terjadi koreksi, coba kita ukur bro ya. Kalau terjadi koreksi kita ambil dari swing low-nya sinilah ya. Kita ambil dari sini, kita naikkan ke sini. Oke, jadi di area yang kita beri tanda ini adalah area zona golden rasionya ya, di area 0,5 sampai di area 0,6 bro, yaitu di price harga di area 9332 sama di area
89-an. Nah, jadi kalian bisa di-share di situ di area 93 atau di area 86 gitu, Bro ya. Untuk mendapatkan harga yang lebih optimis lagi, kalian bisa sedikit dikoreksikan sampai di kepala 7 gitu, Bro ya. Jadi ya hati-hati dulu, nanti kalau terjadi sedikit retrace teman-teman, yaitu area retrace-nya itu sampai di kisaran harga 9350 sama di area 88. Oke ya. Nah, untuk target sorry, ini malah kehapus ya. Oke, di sini ya, Bro, tadi ya, Bro. Oke, kita beri tanda dulu di sini. Oke, ini adalah target koreksi daripada si Floki sebelum dia ngepam lagi gitu kan. Terus kalau kita lihat dari kita hapus dulu untuk Fibonya ya, Bro ya. Aduh, kok bukan Fibo lagi yang kehapus. Kita tarik lagi lah. Nah, ini ya, Bro ya. Oke, di sini kita hapus untuk Fibonacci-nya, terus kita naikkan ke time frame yang gede ya, yaitu di daily untuk melihat price-nya, Bro. Nah, untuk target daripada si Floki sendiri, ya kan, semisal dia masih kuat naik gitu kan, target TP-nya di mana gitu kan. Kita coba cek, Bro, untuk cari target TP dulu ya. Oke, kita lihat ya, untuk target TP pertama, Bro, itu di sini. Oke, target TP pertama itu di area ini, Bro. Sorry, kita hapus dulu, keliru ini. Oke, untuk target TP pertama ya itu di zona sini, Bro. Nah, ini ya. Oke. Sit. Nah, ini, Bro, ini target TP pertama untuk si Floki. Berapa? Di kepala 13. Oke. Jikalau kepala 13 kuat untuk naik, maka kita masuk ke dalam golden ratio-nya di mana? Di sini, Bro ya. Ini. Oke, kita bisa taking profit di antara 0,5 sama 0,6 ya kan? Itu di price harga berapa? Di price harga sini, Bro ya, di area 17 sampai di kepala 18. Nanti ketika dia nyentuh situ pasti akan ada sedikit retrace, akan ada sedikit pantulan ke bawah, Bro ya. Cuman retrace tersebut untuk mencari titik pantul ya, jikalau kondisi market masih dalam kondisi bullish, maka pantulan tersebut akan jauh lebih tinggi lagi, mungkin sampai ekstrim taking profitnya, yaitu di kepala 0,75, Bro ya. 0,75 yaitu di area sini. Nah, ini ya, Bro ya. Jadi ada 3 area taking profit, yaitu di area kepala 22 terakhir ya. Tapi kalau dia masih strong untuk naik, Bro, maka dia akan membuat all time high baru di kisaran harga 168 ya. Ini, Bro. Oke, berapa? Kepala 4 lagi ya. Oke, ngeri bukan ya? Kita tandain aja, siapa tahu terrealisasi. Cuman ini dalam time frame daily ya, Bro ya. Nggak semerta-merta sehari 2 hari kena. Oke. Jadi ada area beberapa untuk entry point ya. Untuk DCI pertama di kisaran harga kepala 9 ya. Kedua itu di area kepala 7. Kalau kalian ingin DCI, Bang, semisal saya mau masuk hari ini nih, takutnya dia langsung ngepam, bisa juga gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang 3 altcoin ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.